Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Berapa banyak orang berpikir bahwa hidup kita itu tentang diri kita sendiri, berpikir tentang bagaimana kita menjalani hidup hari-hari yang berkutat dengan masalah dan persoalan yang kita hadapi hari-hari. Hidup kita tidak hanya berkutat sekitar itu saja. Hidup kita ini sampai hari ini, sampai kita dipercayakan hidup umur panjang, sampai hari ini kita menikmati semua kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan ini, harusnya untuk menyenangkan hati Tuhan, harusnya untuk mempermuliakan nama Tuhan dalam segala hal. Dari apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, harusnya nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu dipercayakan apa? Bisnis, usaha, toko, jabatan, pengacara, lawyer, atau apapun juga lah, pelayanan hamba Tuhan, atau apapun juga jabatan yang Tuhan percayakan, profesi yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Harusnya semuanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Harusnya nama Tuhan yang ditinggikan dalam segala itu, segala hal dalam kehidupan kita. Tapi banyak orang berkutat pada persoalan dirinya sendiri. Banyak orang masih muter pada masalahnya sendiri, bertahun-tahun masih pusing dengan kelemahannya, kekurangannya, masalah keluarganya, masalah keuangannya, hanya berputar sekitar itu terus. Kalau kita masih berputar seputar kelemahan dan kekurangan dan persoalan masalah hidup kita nggak akan bisa beranjak kepada tujuan yang lebih besar lagi. Kita nggak bisa ngerti tujuan ilahi yang Tuhan ciptakan dalam kehidupan kita. Masalah tetap kita hadapi, masalah tetap ada selama kita tinggal di bumi. Tapi bagaimana kita berhikmat untuk menyelesaikannya, mengatur hati kita dengan tepat di hadapan Tuhan. Semakin kita bisa menempatkan hati kita ini dengan tepat di hadapan Tuhan, kita memiliki kebijaksanaan, hikmat, dan pengertian, semakin hidup kita ini tambah bisa menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau banyak orang dikuasain oleh amarahnya, dikuasain emosinya, dikuasain masalahnya, bertahun-tahun tidak akan pernah mengalami apa-apa di hadapan Tuhan. Nah, hidup kita ini, hari ini bukan hanya sekedar untuk menjalankan hidup layaknya orang dunia yang nggak ngerti tujuan hidup dalam hidupnya. Hidup kita ini melakukan kehendak Tuhan. Hidup kita itu harus jadi korban yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita ini harus jadi korban yang menyenangkan hati Tuhan. Kita akan lihat di Maleakhi pasal yang ketiga, mulai ayat yang kedua. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti tukang pemurni logam dan seperti tukang penatu. Dia tukang pemurni logam dan dia tukang penatu. Perhatikan ayat yang ketiga. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas, seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Pingin hidup kita mempermuliakan nama Tuhan? Pingin hidup kita menjadi korban yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, seperti orang Lewi yang dimurnikan oleh Tuhan menurut ayat ini? Kalau kita memberi hati kita, disucikan, dikuduskan, dibentuk, diproses, dimurnikan, dipertajam lewat banyak hal yang kita hadapi hari ini. Makanya mata ini fokusnya harus Tuhan, tujuannya harus Tuhan. Orang tidak akan bisa menjadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan sampai dia memberi hatinya sepenuhnya untuk Tuhan. Sampai dia memberi hidupnya untuk dimurnikan di hadapan Tuhan. Nah, proses pemurnian ini, saya sering kali bilang, adalah proses penyangkalan diri, pikul salib. Mati terhadap diri sendiri. Mati terhadap keakuan dan ego. Ini lewat proses, diprosesnya selalu melalui orang lain. Orang di sekitar kita yang dipakai Tuhan untuk memurnikan. Supaya kita ini didapatin murni di hadapan Tuhan, selalu kita diperhadapkan dengan hal yang tidak enak. Selalu kita diperhadapkan dengan hal yang menyebalkan. Selalu kita dipertemukan dengan orang-orang yang menjengkelkan. Itu Tuhan izinkan untuk memurnikan hati kita yang di dalam ini. Jangan bereaksi salah. Ketika kita bereaksi salah, hidup kita nggak mengalami breakthrough dan terobosan. Hidup kita akan gagal menurut cara pemandangan Tuhan. Harus ngulang lagi proses dari awal. Kalau kita nurut dengan caranya Tuhan, ngikut maunya Tuhan, hidup kita akan memberi dampak. Bapak Ibu, apapun yang hari ini Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, suatu hari kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tanpa satu orang pun bisa luput dari pertanggungjawaban ini. Dan kita harus memberi hati ini sepenuhnya untuk Tuhan. Kita
Suatu hari kan menghadap tahta pengadilan Kristus. Saya duduk satu kursi, Bapak Ibu duduk satu kursi. Mempertanggungjawabkan segala sesuatu kepada Tuhan. Hari ini harusnya kita mulai bertanggung jawab segala sesuatu atas hidup kita ini kepada Tuhan. Kita lakukan yang terbaik. Kita coba berikan persembahan hati ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Saya dari pagi sampai siang ini saya ngomong tentang pemurnian hati. Kita harus didapatin hati ini murni di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang yang mengambil keuntungan buat diri kita sendiri. Diam-diam kita mencuri kemuliaan Tuhan. Diam-diam kita menjadi orang yang munafik dan jahat. Kita mempunyai motivasi busuk dan hati nurani yang jahat di hadapan Tuhan. Kita harus mengizinkan Tuhan memurnikan yang di dalam batin kita ini loh. Kita izinkan setiap hari. Cabut sampai ke akar-akarnya. Tadi pagi saya bilang, kita harus kenali kekurangan dan kelemahan kita di hadapan Tuhan. Kita bawa kelemahan itu. Biar Tuhan cabut sampai ke akar-akarnya. Semua yang kita lakukan, yang kemunafikan dan kepalsuan hidup, kepalsuan atau apapun juga namanya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan. Semakin kita serahkan kepada Tuhan, semakin kita beri hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan, semakin hidup kita jadi korban yang berkenan untuk menyenangkan namanya Raja di atas segala raja. Hidup kita ini bukan tentang diri kita sendiri, tentang kita dengan semua persoalan dan keruwetan yang terjadi ini. Berapa banyak orang gak kemana-mana, bertahun-tahun hanya berkutat pada persoalan yang sama. Bagaimana mungkin orang ini bisa dipakai Tuhan dalam menggenapi rencana Tuhan yang dahsyat? Bagaimana orang ini akan dibawa menjadi berkat bagi banyak orang kalau masih pusing dengan masalahnya sendiri, berkutat pada persoalannya sendiri? Bagaimana mungkin orang ini mengalami breakthrough dan terobosan kalau masih pusing dengan dirinya sendiri? Orang itu harus menang terhadap dirinya sendiri loh. Kalau kita nggak bisa menang terhadap diri kita sendiri, kita nggak bisa menang terhadap keakuan kita sendiri, kita nggak akan jadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus mempersembahkan tubuh kita ini menjadi korban persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan Tuhan. Tubuh kita. Kalau ngomong tentang tubuh kita itu berbicara tentang semua yang di dalamnya. Roh, jiwa, dan tubuh kita ini sepenuhnya serahkan sama Tuhan. Jadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita nggak bisa menang terhadap keakuan kita, kita akan menjadi orang yang ngawur hidupnya. Jadi egois sekali. Karakternya buruk dan kelakuannya jahat sekali. Bagaimana mungkin orang yang berkelakuan buruk, orang yang ngomongnya kasar, orang yang jahat dengan pasangan hidupnya, ngomongnya kerjaannya fitnah, tuduh, kotor, perkataan kebun binatang yang keluar, sikapnya busuk terhadap orang lain, hatinya munafik dan jahat sekalipun kau jadi orang Kristen, terus kamu bisa mempersembahkan korban yang benar di hadapan Tuhan? Mana mungkin? Mana mungkin? Kamu Kristennya palsu. Orang itu ya, kalau hidupnya penuh kepalsuan, pasti tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pasti hubungannya dengan Tuhan juga nggak benar. Bagaimana mungkin bisa persembahkan korban yang benar? Bagaimana mungkin bisa berdoa dengan tulus dan murni, angkat tangan nyembah Tuhan? Wah, hatimu penuh kepahitan, sakit hati, benci, dendam, jengkel, amarah, gerutu, ngomel, maki-maki orang lain. Hidup penuh dengan kenajisan, kepalsuan hidup, perzinahan, percabulan, dan hawa nafsu. Terus kamu bisa datang nyembah Tuhan. Kamu harus beresin hati kita. Kita harus beresin hati kita dulu di hadapan Tuhan, baru kita bisa mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Kalau engkau lakukan seperti itu, bertobat dulu di hadapan Tuhan, baru bisa datang menyembah kepada Tuhan. Matius katakan, kalau engkau ini sedang mempersembahkan korban, tapi kau ingat sesuatu dengan saudaramu yang belum beres, yang baru ribut, yang gegeran, baru berantem, tinggalkan korbanmu. Beresin dulu kok. Makanya hati kita itu harus benar. Kalau kita mau jadi korban persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, kita harus mentahirkan diri kita di hadapan Tuhan. Minta darah Yesus menyucikan, menguduskan. Kita harus benar-benar ngambil keputusan hidup, komitmen dengan Tuhan. Hidup kudus, berkenan di hadapan Tuhan. By proses, nggak ada orang langsung hidup kudus, suci, sempurna. Kita pun by proses, saya pun bagi proses. Step by step, minta kekuatan Tuhan, minta hikmat Tuhan, minta kemampuan secara ilahi untuk kita benar-benar bisa ngambil keputusan hidup benar seperti apa yang Tuhan mau, seperti apa yang Tuhan inginkan. Kita mau dapatin berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita pingin didapatin menjadi orang yang berkenan, persembahan kita, doa-doa kita, pujian kita, penyembahan, hidup kita nih didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Yang di dalam ini harus bersih, yang di dalam ini harus murni, yang di dalam ini harus tulus, di dalam ini harus kudus. Jangan simpen kejahatan apapun di dalam hatimu. Jengkel sama orang pun nggak boleh.
Sakit hati apalagi, benci, dendam apalagi, motivasi busuk, tamak, serakah. Wah, ini banyak sekali orang yang ngakunya pelayan Tuhan, tapi fokus pada dirinya sendiri. Tamak dan serakah, hanya fokus pada keuntungannya, fokus pada kepentingannya sendiri. Bagaimana mungkin hidupnya berkenan di hadapan Tuhan? Bagaimana mungkin hidupnya menyenangkan hati Tuhan? Bagaimana mungkin orang kayak begini bisa angkat tangan nyembah Tuhan dan menjadi dampak bagi banyak orang lain? Tuhan harus kita izinkan memurnikan hati kita. Perhatikan yang keempat. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan. Seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun yang sudah-sudah. Dimurnikan dulu loh. Dimurnikan dulu. Dimurnikan, disucikan dulu. Baru kita bisa mempersembahkan korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Perhatikan yang kelima. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzina, dan orang-orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas, orang upahan. Hamba Tuhan jangan menjadi hamba Tuhan upahan. Hanya kejar target setoran, hanya ngejar persembahan. Janda dan anak piatu, dan orang yang mendesak ke samping orang asing, dengan tidak takut kepadaku, firman Tuhan semesta alam. Semuanya kita akan menghadapi proses pemurnian ini. Dan kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Kita nggak bisa lewatin itu juga. Hari ini, fokus hidupmu sama Tuhan. Koreksi hatimu dari semua kejahatan, kepalsuan hidup. Tanggalkan itu. Jangan melayani Tuhan kalau hatimu busuk dan jahat, tamak dan serakah. Apalagi terlibat pelayanan. Jadi WL, jadi singer, jadi pemain musik, tapi hidup dalam perselingkuhan, hidup dalam perzinahan, hidup dalam kenajisan. Kamu tuh bukan melayani manusia di gereja. Kamu tuh bukan melayani, hanya sekedar melayani pelayanan di gereja, melayani pendetamu. Kamu melayani Tuhan. Kamu harus beres dan benar di hadapan Tuhan. Saya pun setiap hari jaga, Tuhan jagain hatiku ini tetap benar di hadapanmu. Jagai hatiku Tuhan, aku tuh masih daging, masih banyak keinginan itu, tapi aku mohon, supaya apa yang ku sampaikan ini tetap murni di hadapanmu. Dan hidupku tetap kau dapatin berkenan di hadapanmu. Dan memang Tuhan izinkan proses. Terus dimurnikan hati saya. Kita harus mengalami hal ini loh. Jangan sekedar kita jalani hidup hanya untuk mementingkan kepuasan kita. Banyak orang melayani yang sekedar melayani tanpa melihat sampai kedalaman hatinya sendiri. Benar nggak nih aku melayani? Benar nggak hidupku ini? Benar nggak hatiku ini? Berkenan nggak di hadapanmu? Jangan kita hidup ngaco, ngawur, dan sembarangan. Serampangan itu. Jadi hamba Tuhan yang benar. Memiliki hati nurani yang murni. Ketulusan, kejujuran, kemurnian hati. Jadi jemaat pun juga sama. Jadi siapapun pekerjaanmu, apapun profesimu, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Miliki kemurnian hati, hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau tidak, kita melakukan kejahatan. Kita melakukan hidup penuh kepalsuan. Hidup penuh menafikan. Persembahanmu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Kamu bisa jerit, berdoa, nangis, minta ditumpangi tangan pendeta. Tapi hidupmu penuh kepalsuan, hatimu busuk dan jahat, munafik, tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus izinkan Tuhan mengkoreksi sampai kedalaman batin kita. Meremukkan sampai kedalaman batin kita ini. Kita didapati menjadi orang yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, harus didapati menyenangkan hati Tuhan. Bukan menjadi orang Kristen yang serampangan dan sembrono. Berjalan maunya sendiri. Makanya tidak heran, bertahun-tahun gak ngalami pertumbuhan. Bertahun-tahun hanya berkutat pada masalah yang sama. Bertahun-tahun gak memiliki dampak dan otoritas. Saya percaya, kalau kita nempel sama Tuhan, pencipta langit dan bumi, hidup kita itu tambah hari tambah memiliki dampak dan otoritas. Memiliki kuasa dan pengurapan. Saya gak yakin loh, orang itu memiliki hubungan benar dengan Tuhan. Ngakunya sih cinta Tuhan, tapi hidupnya tambah hari gak akan berubah, malah buruk. Lebih palsu pasti ngomong cinta Tuhan, tapi mulutnya, hatinya tapi gak melihat dekat dengan Tuhan. Tapi kalau orang hatinya dekat dengan Tuhan, memberi hidupnya untuk menyenangkan hati Tuhan, semua yang dilakukan, dikerjakan akan memiliki dampak otoritas. Hidupnya semakin berubah, memberi dampak. Hari ini, orang yang masih berkutat pada persoalan yang sama dari tahun ke tahun, koreksi hatimu berubah. Hidupmu bukan sekedar pusing dengan masalah persoalanmu itu terus dari tahun ke tahun. Tahun ini ngalami masalah, besok tahun ini ngalami masalah, dan gak ngalami apa-apa. Harus berubah, beranjak dewasa di dalam Kristus. Mengalami hubungan kedekatan yang dalam dengan Tuhan. Bukan hidup main-main. Hidup udah main-main,
sok rohani lagi, ngomong firman lagi, dan kelakuannya busuk dan jahat, munafik, palsu kehidupannya. Orang kayak begini loh, kalau pelayanan jadi batu sandungan. Orang kayak begini loh, kalau ngomong tuh sok pintar, tapi kelakuannya jahat, licik, dan penuh kepalsuan hidup. Saya berdoa, Bapak Ibu, semakin hari hidupmu semakin berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Hidupmu semakin hari semakin diubahkan menjadi sama seperti Kristus. Hidup kita semakin hari semakin bergerak ke arah Yesus Kristus. Diubahkan menjadi serupa segambar dengan Dia. Bukan berkutat terus pada kelemahan dan kekuranganmu. Fokus kepada pribadi Tuhan. Kejar Tuhan. Cari Tuhan. Cintai Tuhan. Kasihi Tuhan. Dan izinkan semua proses peremukan, pikul salib sangkal diri, dan kau tetap bersikap benar waktu menghadapi keadaan yang buruk sekalipun. Itu bagian dari Tuhan izinkan kau, supaya kita tuh naik kelas. Bapak Ibu, diizinkan proses lewat orang lain. Engkau hari ini sedang mengalami kejadian buruk, itu bagian proses yang diizinkan Tuhan lewat hidupmu. Belajar berubah. Dari kejadian yang Bapak Ibu alami hari ini, belajar berubah, kejar Tuhan, cari Tuhan. Ubah karaktermu yang busuk dan jahat itu, dan cari Tuhan. Kalau engkau hari ini udah benar ngalami proses, tinggal tunggu waktu engkau dipromosi Tuhan. Hari ini orang yang sedang bergumul, orang yang sedang nangis, jerit sama Tuhan, ngalami persoalan yang berat, fokus hatimu sama Tuhan. Tuhan akan lepaskan. Selama hatimu benar, sikapmu benar, kamu benar di posisi Tuhan, Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Kalau engkau hari ini sedang hidupnya kacau babak belur, hidupnya ngawur selama ini, bertobat dulu. Tuhan tidak akan pernah biarkan hidupmu menderita kekurangan, hancur-hancuran. Selama hatimu cari Tuhan, selama hidupmu ngejar Tuhan, Tuhan akan pulihkan dengan caranya yang ajaib. Tuhan kita adalah Bapa yang baik, Dia mengasihi kita. Dia pingin kita menjadi kepanjangan tangannya. Kita dipulihkan, bukan sekedar dipulihkan saja, tapi kita dipakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Saya berdoa hari ini, Roh Kudus memateraikan firman yang saya sampaikan ini, nempel sampai ke dalam batinmu. Benar-benar kau bisa ngambil keputusan hidup benar. Jangan selalu sibuk dengan berkutat pada kelemahan dan kekurangan dirimu sendiri. Apalagi berkutat pada kekurangan orang lain. Buat apa mikirin kelemahannya orang lain? Mikirin perbuatannya orang lain. Tidak usah. Pikirin perbuatan Tuhan atas hidupmu. Apa yang Tuhan mau kerjakan atas hidupmu. Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Tuhan masih punya tujuan ilahi atas hidupmu. Hidupmu akan dipakai untuk memberkati banyak orang. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Amin. Kita mau menjadi orang yang mempersembahkan korban dan berkenan di hadapan Tuhan. Semua nyanyian kita, semua penyembahan kita, semua korban yang kita berikan kepada Tuhan untuk menyenangkan hatinya, mempermuliakan namanya. Semakin hari hidup kita semakin didapatin berkenan seperti yang Tuhan mau. Amin. Jangan menjadi sama dari tahun ke tahun. Harusnya hidupmu berubah dari tahun ke tahun. Semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Semakin hari semakin berubah. Semakin hari semakin dipakai Tuhan. Semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Selama ini, kalau engkau hidupmu masih tetap sama, dari tahun November tahun 2021 sampai November tahun ini, dan November tahun depan, dan tahun depan lagi, dan tahun depan lagi, masih tetap sama, berarti engkau nggak mau ngambil keputusan untuk berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kamu masih nyaman dengan kehidupanmu yang lama. Tidak heran hidupmu nggak akan kemana-mana. Tuhan mau bawa kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan mau bawa kita menjadi dampak bagi banyak orang. Tuhan mau hidup kita menyenangkan hatinya, mempermuliakan namanya. Dalam segala hal. Dalam segala ucapan. Dalam segala tindakan. Dalam segala perbuatan kita menyenangkan hati Tuhan. Orang-orang model kayak begini ya, datang kepada Tuhan, nyembah Tuhan. Mudah sekali. Ketika ngomong sama orang-orang ini akan diberkati menjadi dampak bagi banyak orang. Nama Tuhan akan dipermuliakan. Orang ini loh karakternya berubah. Orang Kristen ngaku Kristen bertahun-tahun kok karakternya nggak berubah. Sudah nggak kenal firman, nggak ngerti firman, tahu firman sedikit buat nyerang orang lain. Cari kambing hitam sukanya, jelekin orang lain, fitnah orang lain, ngomongin gosip tentang orang lain. Padahal dirinya tuh jahat, busuk, munafik, palsu, dan benar-benar nggak jadi dampak apa-apa. Orang model kayak begini kalau nggak mau bertobat dipakai setan mulutnya. Orang model kayak begini kalau nggak bertobat hidupnya dipakai setan, menjadi kepanjangan tangan setan. Sekarang hidup kita mau dipakai siapa? Mau dipakai Tuhan atau pakai setan? Kalau kita mau beri hati kita sama Tuhan sepenuhnya hari ini, hidupmu akan dibawa ke dalam level yang berbeda.
Tuhan tuh mau setiap hari, Tuhan mau bawa ke dalam kemuliaan yang lebih besar. Dari glory to glory, dari iman satu pada iman yang lain. Tuhan akan bawa dalam level satu pada level yang lain setiap hari. Tuhan pingin kita menapak dalam kemuliaannya hari demi hari. Berjalan dalam hadiratnya, dipimpin terus, dimurnikan terus, disucikan terus setiap hari. Semakin hari semakin didapatin berkenan dan menyenangkan hatinya. Semakin kita memberi hati kita sepenuh untuk Tuhan, semakin memberi hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan, semakin Tuhan akan bawa kita ke dalam level di mana Tuhan mau ingin kita capai. Di level itu, di mana ada hadirat Tuhan, ada promosi, ada peninggian, ada kekuatan ilahi, dan ada dampak otoritas yang besar. Amin. Kristenmu bukan berhenti sampai hari ini. Nangisin masalah dan persoalanmu. Kristenmu bukan sekedar datang ke gereja dan pulang gak ngerti apa-apa, sibuk mikirin makanan. Karena udah lapar pendetanya khotbahnya terlalu lama. Hidupmu bukan sibuk ngurusin bisnis dan pekerjaan saja. Hidupmu akan menjadi korban persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita itu bukan berisi pelayanan. Hidup saya bukan hanya sekedar pelayanan dan khotbah. Hidup saya berisi tentang kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan. Dan orang di sekitar saya akan menikmati hadirat Tuhan. Dan hidup saya akan didapatin berkenan suatu hari di hadapan Tuhan. Hai hambaku yang baik, silahkan masuk meja perjamuan kawin anak domba. Saya ingin didapatin seperti itu. Dan saya berdoa bahwa ibu juga ingin suatu hari ngalami seperti itu. Kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita menjadi orang yang dikasihi Tuhan. Waktu kita bertemu nanti mempertanggungjawabkan jawab segala sesuatu di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tersenyum dan bahagia ngelihat apa yang kita kerjakan selama di bumi ini. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan di bumi ini. Suatu hari kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan saya berdoa kita semua akan didapati menjadi hamba yang berkenan dan menyenangkan hati Raja yang maha mulia itu. Raja di atas segala raja. Amin. Sekarang tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami berdoa, kami materaikan dengan darah anak domba Allah. Firman ini nempel dalam hati kami, dalam batin kami. Firman ini terus semakin hari semakin mengubahkan hidup kami, semakin didapatin berkenan menyenangkan hati-Mu. Mempermuliakan nama-Mu Raja. Terima kasih ya Tuhan. Kami beri hati kami, hidup kami ini sepenuhnya untuk kemuliaan nama-Mu yang maha agung. Kami mau terima semua proses pemurnian yang terjadi dalam hidup kami dengan sikap hati yang benar. Dan kami mau tersenyum bahwa Engkau sedang membawa kami dalam level yang berbeda. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan hormat, pujian, dan pengagungan kami buat Engkau yang maha mulia. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya di tangan kuasa-Mu. Semua apa yang kami lakukan, apa yang Kau percayakan dalam hidup kami mau berikan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami mau jadi orang yang bertanggung jawab dalam segala hal. Tuhan, dapatin hati kami tetap menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami tetap mencintai-Mu dan mengasihi-Mu dalam apapun juga. Roh Kudus pimpin kami. Terus arahkan kami, supaya kami tidak memiliki sikap hati yang benar waktu menghadapi hal, kejadian atau apapun yang kami hadapi hari-hari kami. Terima kasih Tuhan. Pegang hati kami, pegang hidup kami, pegang seluruh kehidupan kami, supaya Kau dapatin kami menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa untuk yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, jadilah Engkau tahir, jadilah Engkau sembuh, jadilah Engkau sehat seperti sedia kala. Kami berdoa, sembuh dalam nama Yesus, pulih dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bagi-Mu pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Haleluya. Amin. And God bless you.